Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat dalam belajarnya. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Yasmin Juliana. Saya dari Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Jember. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas materi fisika kelas 10, yaitu tentang vektor. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama kalian masing-masing, agar pembelajaran kali ini dapat bermanfaat dan berkah. Vektor itu apa ya? Untuk mengetahui vektor itu apa, yuk kalian simak videonya. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik dapat memahami dan membedakan besaran skalar dan besaran vektor. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu peserta didik dapat menerapkan besaran vektor dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu peserta didik dapat menuliskan notasi dari vektor. Dan tujuan pembelajaran yang keempat yaitu peserta didik dapat menggambarkan arah dari vektor tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak terlepas dari yang namanya ilmu fisika. Karena ilmu fisika itu merupakan ilmu pengetahuan alam yang berkaitan erat dengan kehidupan manusia. Contohnya saja ketika kalian bermain layang-layang. Coba kalian perhatikan. Layang-layang yang terbang tidak sama atau tidak lurus dengan orang yang memegang talinya. Kenapa kok bisa begitu ya? Nah, hal ini dipengaruhi oleh vektor, sehingga orang tersebut dapat melihat layang-layang yang terbang dengan jelas. Selain itu, ada lagi penerapan vektor dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ketika penerjun payung menjatuhkan dirinya dari pesawat. Nah, penerjun payung itu tidak lurus atau tidak tepat di bawah pesawat tersebut, melainkan jauh melenceng dari pesawat tersebut. Hal ini dipengaruhi vektor juga. Ada dua vektor yang mempengaruhinya, yaitu vektor gaya gravitasi dan gaya dari arah angin tersebut. Nah, itu tadi merupakan penerapan vektor dalam kehidupan sehari-hari. Dari penerapan vektor itu tadi, jadi vektor itu apa ya? Nah, untuk lebih lanjutnya atau lebih tahunya mengenai vektor, coba kalian perhatikan mobil ini. Di sini ada dua buah mobil. Nah, mobil ini bergerak berlawanan. Mobil A itu bergerak ke kiri dan mobil B bergerak ke kanan. Walaupun angka di speedometer mobil tersebut menunjukkan angka yang sama, yaitu 90 km per jam, namun mobil tersebut memiliki kecepatan yang berbeda. Walaupun mobil tersebut memiliki kelajuan yang sama. Jadi, apa sih perbedaan dari kelajuan dan kecepatan itu? Nah, jadi untuk membedakan kedua besaran tersebut, kita harus memahami konsep dari besaran skalar dan konsep dari besaran vektor. Nah, ini merupakan pengertian dari besaran skalar dan besaran vektor. Jadi, besaran skalar itu adalah besaran yang cara mengukurnya tidak bergantung pada titik koordinat. Jadi, besaran skalar ini tidak bergantung pada arahnya, jadi hanya bergantung pada nilainya saja, seperti itu. Sedangkan besaran vektor itu adalah besaran yang bergantung pada titik koordinat. Jadi, besaran vektor ini bergantung pada arah dan nilainya. Untuk membedakan besaran vektor dan besaran skalar, kita melihat dari tabel ini. Ini adalah tabel dari besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar ini adalah besaran dari besaran-besaran pokok. Di sini ada panjang, ada massa, ada waktu, ada suhu,
ada kuat arus, ada intensitas cahaya, dan ada jumlah zat. Sedangkan besaran vektor ada percepatan, ada kecepatan, ada gaya, ada momentum, ada perpindahan, ada impuls, dan ada medan magnet. Jadi, kelajuan dan kecepatan itu merupakan dua besaran yang berbeda. Kelajuan itu adalah besaran skalar dan kecepatan itu adalah besaran vektor. Kelajuan ini memiliki nilai saja, sedangkan kecepatan itu memiliki nilai dan juga arah. Kelajuan ini adalah perbandingan dari jarak dibagi dengan selang waktu tertentu. Sedangkan kecepatan adalah perpindahan suatu benda dengan selang waktu tertentu. Jadi contoh dari kelajuan ini adalah mobil bergerak dengan kelajuan 50 km per jam. 50 km per jam di sini adalah nilainya. Namun, kelajuan tersebut tidak memiliki arah, hanya memiliki nilai saja. Sedangkan contoh dari kecepatan ini misalnya kalian melempar bola ke atas dengan kecepatan 30 km per jam. Nah, 30 km per jam di sini adalah nilainya dan ke atas itu adalah arahnya. Jadi kecepatan ini memiliki nilai dan memiliki arah. Jadi kedua besaran ini adalah besaran yang berbeda. Nah, ini adalah perbedaan dari besaran skalar dan besaran vektor. Perbedaan yang pertama, besaran skalar dan besaran vektor ini perbedaan dasarnya terletak pada ada tidaknya arah. Perbedaan yang kedua, besaran vektor perhitungannya kompleks, sedangkan besaran skalar perhitungannya menggunakan aljabar biasa. Untuk perbedaan yang ketiga, besaran vektor dituliskan dengan huruf tebal atau huruf yang di atasnya ada anak panahnya, atau bisa diapit dengan harga mutlak. Sedangkan besaran skalar dapat dituliskan dengan huruf yang ditulis biasa atau dicetak miring. Berikutnya adalah penulisan dari notasi vektor. Syarat yang pertama penulisan dari notasi vektor ini, besaran vektor dapat dituliskan atau disimbolkan dengan huruf yang dicetak tebal. Misalnya, ada sebuah vektor yang berpindah dari A ke B dapat dituliskan menggunakan A kecil, A besar, atau AB, tapi hurufnya dicetak tebal. Untuk syarat yang kedua, besaran vektor dapat dituliskan menggunakan anak panah di atas hurufnya. Contohnya, misalnya ada sebuah vektor yang berpindah dari A ke B. Nah, ini dapat dituliskan menggunakan A kecil dengan menggunakan tanda panah di atasnya, atau A besar dengan menggunakan tanda panah di atasnya, atau bisa juga AB dengan tanda panah di atasnya. Harus diingat, apabila sebuah vektor dituliskan menggunakan dua huruf, maka huruf pertama A ini adalah titik asal atau pangkal dari vektor. Sedangkan B ini adalah titik terminal atau ujung dari vektor tersebut. Misalnya, saya berjalan dari arah barat ke arah timur. Nah, berarti saya ini sedang melakukan sebuah perpindahan. Untuk gambar vektornya dapat dilihat seperti ini. Titik A di sini adalah titik pangkal, di mana titik A ini adalah tempat vektor akan dimulai bekerja. Sedangkan titik B itu merupakan titik ujung, di mana sebagai tempat berhentinya vektor itu bekerja. Untuk gambar yang kedua ini adalah gambar vektor, di mana misalnya saya berjalan ke arah yang membentuk sudut, jadi seperti itu. Gambarnya dapat dilihat seperti ini. Jadi, kedua gambar ini adalah vektor yang perpindahannya itu sama. Namun, kedua gambar ini memiliki arah yang berbeda. Untuk selanjutnya adalah macam-macam vektor. Macam-macam vektor ada 4. Yang pertama, vektor sama,
Yang kedua, vektor berlawanan. Yang ketiga, vektor arah sama, besar berbeda. Dan yang keempat, arah dan besar berbeda. Ini merupakan gambar vektor sama. Nah, pada gambar ini terdapat dua vektor yang memiliki besar dan arah yang sama. Jadi, secara matematisnya vektor ini dapat dituliskan A sama dengan B. Untuk gambar yang kedua ini adalah gambar vektor yang berlawanan. Di sini ada dua buah vektor yang besarnya itu sama dan arahnya berbeda atau berlawanan. Jadi secara matematis dapat dituliskan salah satu dari vektor ini bisa ditulis negatif. Misalnya A sama dengan min B. Untuk gambar yang ketiga ini ada dua buah vektor yang memiliki arah sama dan besar berbeda. Sedangkan gambar yang keempat ini adalah dua buah vektor yang memiliki arah dan besar juga berbeda. Oke, jadi kalian sudah paham kan vektor itu apa? Bagaimana cara penggambarannya? Bagaimana cara menuliskan notasi vektornya? Dan bagaimana penerapan vektor dalam kehidupan sehari-hari? Karena materi kita sudah selesai pada pertemuan kali ini, mari kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ilmu yang kita dapat pada pertemuan kali ini dapat bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat walaupun belajarnya hanya di rumah seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.